Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour bersama saya Rian Antono dalam segmen Bedah Data. Halo pemirsa, kita lihat dulu di sini. Di sini ada saya loh. Ini saya sebagai CEO. Kenapa? Nah, mungkin kita pernah dengar ya, atau kayak pernah tahu jokes, halo para CEO. Nah, karena memang udah tahu dong suatu hal yang biasanya FYP di TikTok kalian, drama Cina. Tapi drama Cina kali ini tuh kok cukup beda, bukan drama Cina yang umum, tapi drama Cina yang mikro, yang terlihat mungkin tidak begitu proper, dan sedang naik daun baik di Cina sendiri ataupun juga di media sosial. Durasinya singkat, alurnya cepat, penuh intrik dan membuatnya jadi favorit baru di sela-sela kesibukan. Bahkan ini bukan lagi sekedar tren hiburan saja, tapi drama Cina ini bisa jadi mesin pertumbuhan ekonomi bagi negeri tirai bambu loh pemirsa. Seperti apa nilai ekonominya? Kita akan membahasnya pemirsa bersama-sama dalam rahasia di balik drama China yang bikin candu. Kenapa bisa candu? Kita akan membahasnya di slide selanjutnya. Di mana di sini kita telah merangkum sejumlah data-datanya untuk Anda pemirsa. Karena kalau kita tahu tidak seperti layar lebar atau film yang membutuhkan biaya yang sangat besar, drama mikro ini mengandalkan model low cost high frequency. Kita bisa lihat di data ini pemirsa, dan ini juga kata kunci mengapa mereka akhirnya bisa melenggang pemirsa dan menjadi favorit dari masyarakat. Low cost, high frequency, rapid turnover, di mana data ini sendiri memang kami telah rangkum dari beberapa data, baik itu laporan angkanya. Salah satunya adalah sumber yang pertama dari Peking University yang telah kami olah, di mana menunjukkan memang sektor untuk drama mikro China yang berkembang pemirsa. Kurang dari 1 miliar yuan, tepatnya di pada tahun 2020, ini akhirnya berkembang di tahun 2025, pemirsa menjadi hampir 100 miliar yuan di tahun 2025. Dan ini menunjukkan memang adanya pergeseran perilaku konsumsi masyarakat dalam hal menonton dari layar yang sebelumnya kita ketahui pemirsa ini sudah mulai beralih ke konten vertikal atau bisa disebut 9:16 dan ini telah mengubah landscape hiburan pemirsa. Tak hanya di situ, kita juga akan mengacu ke data yang telah kami rangkum selanjutnya dari laporan MPA pemirsa atau yang menunjukkan datanya ini memang bisa dikatakan data dari The Micro Drama Economy 2025. Media Partners Asia atau MPA ini melaporkan ada beberapa hasil telitian dari 8 platform utama penyedia layanan mikrodrama di China. Ada Drama Box, Drama Wave, Flick Reels, Good Short, Mobo Reels, Net Short, Reel Short, dan Short Max. Anda pasti tahu kalau misalnya sering nonton itu pemirsa. Seluruh platform ini memasarkan kontennya melalui berbagai sosial media untuk menjangkau lebih banyak penonton. Kalau tadi kita lihat ada pendapatan, nanti kita akan bahas soal pendapatan. Kali ini kita akan bahas soal nilai pasar mikrodrama yang diprediksi akan menembus 9,4 miliar dolar Amerika Serikat atau angkanya sebesar 156 triliun rupiah pemirsa. Ini data dari MPA sendiri, di mana memang angka ini menunjukkan lonjakan besar dibandingkan 2 tahun sebelumnya, yakni 5,1 miliar dolar Amerika Serikat pada 2023 dan 6,9 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024, dan tak hanya itu saja pemirsa, angka ini juga berpotensi menembus 269 triliun rupiah pada tahun 2030 dengan pertumbuhan tahunan rata-rata di angka 11,5%. Itu kita telah melihat soal nilai pasar pemirsa. Kali ini kita akan membahas potensi dari pendapatan di slide selanjutnya. Kalau mungkin Anda belum tahu apa sih bedanya antara nilai pasar dan juga pendapatan. Kalau nilai pasar ini bisa dikatakan ibarat harga jual keseluruhan bisnis drama ini kalau mau dibeli semuanya. Sedangkan kalau pendapatan adalah uang tunai yang benar-benar masuk ke kantong si pembuat drama dari hasil langganan atau iklan kita tiap hari pemirsa. Nah, proyeksi kenaikan tahunannya ini menunjukkan tren yang positif pemirsa, di mana dengan pendapatan mencapai 11,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2026. Ini angkanya pemirsa. Lalu di 13,3 miliar di tahun 2027, perkiraannya 14,6 miliar di tahun 2028, 15,5 miliar pada 2029, dan akhirnya 16,2 miliar pada 2030 pemirsa. Ini terjadi pertumbuhan yang memang diprediksi, di mana ini gabungan industri mikrodrama China periode 2025 hingga 2030 yang diperkirakan mencapai 11,5%. Dan ini sekali lagi pemirsa menunjukkan adanya pergeseran
perilaku konsumen menuju ke 9:16 untuk layar ditonton, dan ini tentunya juga memiliki banyak efek pemirsa, termasuk bagi tenaga kerja. Ini menyerap langsung tenaga kerja. Kita akan melihat grafis yang di sebelah sini pemirsa. Dampak bagi tenaga kerja sangat impresif di 2025 saja. Ini menyerap sekitar 690.000 tenaga kerja, dan jika dihitung efek dominonya ke sektor pendukung, industri ini mendukung lebih dari 1,34 juta peran. Ini transformasi ekonomi nyata di tengah tantangan lapangan kerja global. Tentu China sangat luar biasa dan juga sangat maju di bidangnya. Dan kita akan membedah data selanjutnya. Jika dibandingkan secara global, pendapatan industri mikro drama di drama China ini memang berada di atas rata-rata. Untuk tahun 2025 kita tadi lihat seperti apa proyeksi pendapatan China juga melampaui industri mikro drama di Jepang dan Korea Selatan. MPA, sumber kami pun juga mencatat pendapatan industri mikro drama Jepang di tahun penuh 2025 diperkirakan memang sebesar 267 juta atau 4,2 triliun rupiah. Sedangkan Korea Selatan diperkirakan meraup 109 juta dolar atau 1,81 triliun rupiah. Dan memasuki tahun 2030 pendapatan mikro drama Jepang diproyeksikan melonjak menjadi 1,2 miliar dolar. Dan sementara itu drama Korea diprediksi mencapai 886 pemirsa juta dolar Amerika Serikat. Dan ini adalah angka yang dilampaui oleh drama China. Kita bisa lihat dan kita akan melihat lagi ke data selanjutnya pemirsa. Pertumbuhan di Asia Tenggara dan Indonesia bisa dikatakan untuk kawasan Asia Tenggara total pendapatan industri mikrodrama pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 189 juta dolar AS atau 3,13 triliun rupiah. Kontribusi terbesar datang dari Indonesia yang diproyeksi meraup 66 juta dolar Amerika Serikat atau 1,09 triliun rupiah, disusul Thailand pemirsa. Di sini kita lihat juga ada beberapa data-data dari negara-negara. Tadi kita fokus di Indonesia pemirsa. Ada Thailand, ada Filipina, negara-negara Asia Tenggara lain yang menyumbang pendapatan sekitar 29 juta atau 480,43 miliar rupiah. Dan 2030 juga pendapatan industri mikrodrama di Asia Tenggara diperkirakan meningkat tajam menjadi 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga ini sebetulnya memang sangat cuan yang bisa didapatkan dari industri drama mikro, khusus untuk Asia Tenggara pemirsa. Namun, di tengah gemerlap triliun rupiah yang berputar pada industri ini, ada ancaman nyata yang mengincar dompet masyarakat, termasuk di Indonesia. OJK mencatat tren yang sama mengkhawatirkan sepanjang 1 Januari hingga 20 Mei. Pemirsa, ini datanya yang telah kami rangkum. OJK menerima lebih dari 17.000 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total tersebut, ada 2.601 pengaduan yang spesifik terkait investasi ilegal, termasuk modus baru, yakni memanfaatkan popularitas drama mikro ini. Modusnya tugas menonton yang sebenarnya menggunakan skema ponzi terselubung dan oknum menjanjikan komisi harian namun mewajibkan korban melakukan deposit untuk leveling akun. Ketika dana terkumpul cukup besar, platform akan menutup akses secara tiba-tiba atau exit scam, dan Satgas Pasti telah bertindak tegas dengan menghentikan sekitar 950 entitas pemirsa yang ilegal di tahun ini. Dan ini adalah pengingat keras bahwa di balik konten yang menghibur, seringkali ada desain penipuan yang memanfaatkan psikologi fear of missing out atau FOMO, karena lagi ramai pemirsa. Jika ada tawaran profit instan yang tidak masuk akal, udah pasti itu jebakan. Kita akan balik lagi pemirsa ngomongin drama China langsung dari kandangnya. Di China, industri ini sebetulnya sedang mengalami guncangan regulasi yang besar. Pemerintah China melalui National Radio and Television Administration kini tidak lagi membiarkan pasar berjalan liar. Mengapa? Karena industri ini mulai dianggap menciptakan distorsi sosial. Pemerintah China membidik 8 jenis konten berbahaya, mulai dari konten yang memamerkan kekayaan secara berlebihan, CEO yang kaya nyamar jadi OB misalkan, glorifikasi kekerasan, hingga alur cerita yang merusak nilai-nilai keluarga dan pernikahan. Pemerintah China kini berupaya melakukan higienisasi industri. Mereka tidak ingin drama mikro hanya menjadi pabrik cuan melalui algoritma yang manipulatif. Tentu strateginya jelas, mereka meluncurkan inisiatif untuk memproduksi 1.000 drama mikro, pemirsa. 1.000 drama mikro berkualitas, dan bagi para investor dan pelaku industri ini adalah sinyal bahwa era produk asal-asalan sudah berakhir dan era kualitas konten baru saja dimulai. Dan ini langkah China untuk memastikan industri ini tetap berkelanjutan, bukan sekedar ledakan tren sesaat. Sebenarnya sayang sih karena cuan pemirsa, tapi
Ya, betul sekali kita harus kontrol lagi pemirsa dan industri drama mikro adalah cerminan bagaimana digitalisasi mengubah ekonomi secara radikal, menghasilkan jutaan lapangan kerja sekaligus membuka celah bagi modus penipuan baru dan bagi investor dan penonton kuncinya ini adalah literasi. Jangan biarkan rasa penasaran mengabaikan kewaspadaan finansial kita, nikmati hiburannya dan selalu verifikasi platform yang Anda gunakan. Demikian berdata, demikian saya sebagai CEO, pemirsa kita kembali ke Nusantara Business Hour.